Hello everyone, perkenalkan nama saya Idewa Ayu Pradnya Pratiwi Tentriajaya, biasa dipanggil Dewayu. Saya merupakan mahasiswa matematika dari Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu contoh soal cerita matematika di mana untuk menyelesaikannya kita membutuhkan penalaran. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke contoh soal kita. Oke, let's focus. Pada suatu hari, di sebuah kota di negeri Konoha, akan diadakan konferensi meja kota untuk membahas beberapa masalah di negeri tersebut. Konferensi tersebut diadakan di sebuah gedung yang mana ada aturan yang harus dipatuhi. Salah satunya adalah aturan duduk antar peserta konferensi. Terdapat 8 perwakilan pemimpin kota, yaitu Anya, Bella, Cika, Damar, Evan, Fadil, Gili, dan Halim yang akan hadir dalam konferensi tersebut. Dan berikut aturan duduk yang harus dipatuhi. Yang pertama, peserta hanya boleh duduk di satu tempat duduk. Yang kedua, jarak tempat duduk yang satu dengan yang lainnya dapat diukur dengan nomor duduknya. Contoh, jarak nomor duduk 1 dengan 8 adalah 7. Berarti jika kita punya dua tempat duduk, misalnya 6 dan 4 gitu, berarti jaraknya 2. Kalau misalnya 1 sama 4, itu jaraknya 3. Oke, kemudian yang ketiga, nomor urut Cika adalah 7. Yang keempat, Fadil duduk di depan Cika. Yang kelima, Halim duduk di sisi kiri pintu tetapi bukan di nomor 5. Kemudian posisi duduk Evan bukan di nomor 3. Kemudian yang ketujuh, Halim, Evan, Anya, dan Bella harus duduk berseberangan. Kedelapan, Gili duduk di antara Fadil dan Halim. Dan yang kesembilan, Damar duduk di sebelah Evan. Oke, jadi itu rules untuk duduknya para peserta. Kemudian di sini disediakan layout dari ruang konferensi yang akan digunakan oleh peserta tersebut. Di mana jika kita lihat pintu masuknya itu ada di sebelah kanan ruang konferensi. Jika kita itu misalnya baru masuk dari pintunya, berarti kalau pintunya di sini digambarnya berarti dia ada di kanannya ruang konferensi. Kemudian ada juga posisi kursinya seperti ini, saling berhadap-hadapan antara dua kursi. Kemudian nomor kursinya itu dimulai dari 1 sampai 8, yang mana satunya itu ada di kanan, dimulai dari kanan pintu lah bisa bilang ya, atau kanan ruang konferensi. Kemudian begitu terus sampai 8. Oke, kita next. Nah, di sini kemudian saat ingin memasuki ruangan, Damar bertemu dengan Anya dan mereka membahas tentang tempat duduk mereka. Oke, berarti di sini ada dua peserta yang bertemu, yaitu Damar dan Anya. Dimana di sini Damar yang berarti yang cowok. Nah, si Damar bilang nih, Anya, apa kamu udah tahu tempat dudukmu di mana? Kemudian Anya menjawab, kata petugas tadi tempat dudukku di depan nomor kelipatan 2 dan katanya ada yang unik dari salah satu nomor. Jika suatu angka dikurang nomor dudukku hasilnya 4. Oke, mungkin itu nanti bakal jadi rules juga untuk kita mengetahui tempat duduk pesertanya. Oke, next. Baik, di sini diminta untuk bantulah para peserta untuk mencari tempat duduk mereka. Oke, let's get started. Sekarang, how to find. Jadi di sini ada rules yang tadi itu di sebelah kiri, kita taruh di sebelah kiri supaya gampang untuk melihat, itu ya, untuk mencari satu persatu. Kemudian di sini saya membuat urutan duduknya seperti yang ada di layout dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Kemudian di setiap nomor tersebut ada kemungkinan pesertanya, yang mana pesertanya itu ada 8. Jadi setiap nomor ini karena kita belum tahu 8 peserta itu duduk di mana, jadi ini saya bikinnya semuanya itu ada di setiap nomor gitu. Jadi yang A, B, C, D ini adalah inisialnya. A itu untuk A-nya, B itu untuk Bella, C Cika, D Damar, E Evan, F Fadil, G Gili, dan H Halim. Jadi itu semuanya ada di setiap nomor karena kita belum tahu mereka itu duduk di mana. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini kita bisa lihat dulu rulesnya boleh, tapi saya lebih suka dibikin seperti ini dulu, seperti itu. Kemudian sekarang kita bisa baca satu persatu rulesnya. Oke, dimulai dari atas itu peserta hanya boleh duduk di satu tempat duduk. Oke, berarti setiap nomor ini cuma ada satu peserta gitu ya. Kemudian jarak tempat duduk yang satu dengan yang lainnya dapat diukur dengan nomor duduknya. Contoh, jarak duduk nomor 1 dan 8 adalah 7. Oke, berarti itu juga sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian nomor urut Cika adalah 7. Oke, di sini kita perhatikan nomor 7 ini itu adalah Cika. Berarti kita udah dapat satu nih dari rulesnya. Cika itu duduk di nomor 7. Ini kita bisa coret. Nah, karena kita sudah tahu Cika duduk di nomor 7, berarti Cika tidak mungkin duduk di tempat lain karena tidak mungkin satu orang itu duduk di 2 kursi dalam waktu yang bersamaan. Berarti kita bisa coret Cika di nomor yang lain. Sini coret Cikanya, sini coret juga. Kita coret di nomor selain 7. Kemudian untuk rule selanjutnya, Fadil duduk di depan Cika. Ini Cika tadi di nomor 7, berarti kalau Fadil duduk di depan Cika, otomatis di depannya 7 itu kan ada 1. Karena duduknya itu kan berseberangan nih satu-satu. Oke, berarti Cika itu di Cika, Fadil itu di nomor 1. Berarti kita dapat di sini Fadil. Kita bisa coret yang selain Fadil di nomor 1. Oke, kita sisakan F di nomor 1. Kemudian ingat, di tempat lain kita coret F-nya. Karena sudah dapat Fadil. Maaf nih. Coret. Oke. Maaf, ini videonya. Nah, set. Oke. Kemudian Halim duduk di sisi kiri pintu, tetapi bukan di nomor 5. Jadi tadi kan pintunya ada di sini nih. Sinilah ya, tuh tandain. Nah, Halim duduk di sisi kiri pintu, tetapi bukan di nomor 5. Karena kita nggak tahu kan posisi kiri itu di mana. Maksudnya ya kita tahu kiri itu kan di sinilah ya. Di antara 5, 4, 3. Tapi kan bisa aja 6, bisa aja 2. Karena kita nggak tahu batasan kanan kirinya itu yang mana gitu. Jadi kita cuma punya satu clue, dia itu si Halim ini bukan di nomor 5. Jadi Halim yang ada di nomor 5 itu kita coret. Gimana dengan yang lain? Karena kan nggak tahu nih, nggak ada clue lagi. Berarti cuma di nomor 5 aja Halimnya dicoret. Tuh. Kemudian posisi duduk Evan bukan di nomor 3, sama berarti ya kayak Halim tadi. Halim itu kan bukan di nomor 5, Halim dicoret. Sekarang Evan bukan di nomor 3, berarti Evan yang di 3 ini kita coret. Oke. Kemudian Halim, Evan, Anya, dan Bella harus duduk berseberangan.
Nah, kita belum tahu nih Halim di mana, Anya di mana, Evan di mana, Bella juga di mana, kita belum tahu karena semuanya itu mungkin bisa, ini kan sudah tidak mungkin ya, bisa di nomor 8, bisa nomor 6, 5, 4, 3, 2. Oke, berarti kita skip dulu rules yang itu. Selanjutnya Gili duduk di antara Fadil dan Halim. Oke, kita tadi sudah mendapatkan Fadil ya, di nomor 1 itu kita sudah dapat Fadil. Kemudian kalau Gili harus duduk di antara Fadil dan Halim, otomatis dia kalau tidak di nomor 8 berarti di nomor 2. Kalau misalnya Gili di nomor 8, maka Halim harus di nomor 7. Sementara di nomor 7 itu sudah ada Cika, maka tidak mungkin si Gili itu di nomor 8, berarti Gili di nomor 2. Oke, kita coret yang lain. Di nomor 2 kita sisakan Gili. Nah, karena tadi Gili harus di antara Fadil dan Halim, berarti di samping kanan, ya kanannya Gili ini Halim. Kita coret yang lain. Di nomor 3 kita sisakan Halim. Oke, jadi sudah lumayan nih kita dapat. Di nomor 7 itu ada Cika, nomor 1 ada Fadil, nomor 2 ada Gili, nomor 3 ada Halim. Dan jangan lupa, karena kita udah ketemu tadi Gili dan Halim, ingat di setiap kemungkinan yang lain itu kita coret juga. Di nomor yang lain kita coret Gili dan Halim. Oke, ini kita coret. Nah, selanjutnya karena belum selesai ya, rulesnya ada lagi. Damar duduk di sebelah Evan. Oke, kita lihat sekarang Damar Evan itu ada di mana sih posisinya? Jadi di sini ada nih, di nomor 8 nih ada Damar Evan, nomor 6 juga ada Damar Evan, nomor 5 juga ada, nomor 4 juga ada. Oke, kalau misalnya Damar Evan Damar duduk di sebelah Evan, berarti dia sepaket berdua nih, nggak boleh dipisahin gitu. Nah, berarti kalau misalnya di sini ada Evan, otomatis Damar harus di nomor 7 atau di nomor 1. Sementara nomor 7 dan nomor 1 itu udah ada pemiliknya gitu, udah ditemukan siapa yang duduk di sana. Berarti mereka berdua tidak mungkin ada di nomor 8. Karena kan mereka harus sepaket. Tuh, jadi kita bisa coret Damar dan Evan di nomor 8. Itu. Jadi kita udah dapat lagi nih. Di sini ada sisa Anya, Bella di nomor 8. Di nomor 4 ada Masea seperti tadi. Nomor 5 juga, nomor 6 juga. Oke. Kemudian kita lihat lagi nih. Kira-kira orang-orang ini tuh ada nggak ya rulesnya di sini? Kita lihat. Ada Anya, Bella, Damar, Evan. Kita lihat yang paling banyak itu ya. Ini, di sini, di nomor 7. Di nomor 7 itu ada Halim, Evan, Anya, Bella harus duduk berseberangan. Itu ya kita lihat. Coba. Kita lihat yang itu. Oke, kita lihat dulu Halim di mana. Halim. Nah, Halim di sini, di nomor 3. Halim, Evan, Anya, Bella harus duduk berseberangan. Oke. Berarti dia harus duduk berseberangan seperti ini ya, berhadap-hadapan gitu ya. Berhadap-hadapan artinya di seberangnya Halim ini harus Evan, Anya, atau Bella gitu. Oke, berarti di sini kan ada nih yang bukan yang disebut dari rules, yaitu Damar kan. Oke, berarti kita bisa coret Damar di sini. Nah, itu. Kemudian kita lihat lagi. Di sini ada Evan. Kita ingat tadi kita punya rules bahwa Damar harus duduk di sebelah Evan gitu ya. Oke, Damar duduk di sebelah Evan. Berarti karena di sini Evan, berarti kan Damar itu antara di nomor 6 atau di nomor 4. Berarti coba misalnya kita
taruh damar di nomor 6 ya. Kalau misalnya damar di nomor 6, berarti Evan di nomor 5. Berarti di sini mungkin saja karena dia tidak punya rules lagi selain itu. Tapi coba misalnya kalau damar itu di nomor 4. Nah, kalau damar di nomor 4, otomatis yang berseberangan dengan damar itu kan antara Anya dan Bella, di mana Anya dan Bella dia harus duduk berseberangan dengan Halim dan Evan, atau mungkin Anya dan Bella yang berseberangan gitu. Jadi tidak mungkin damar berseberangan dengan Anya dan Bella. Berarti ini kita bisa coret damar di sini. Otomatis kita ketemu damar berarti duduk di nomor 6 begitu. Jadi kita bisa coret kemungkinan yang lain. Oke, nah kita udah dapet ya. Kita udah dapet nih. Di nomor 7 udah Cika, nomor 6 udah kita punya damar, nomor 5 masih belum. Nomor 4, nah ini Evannya inget dicoret ya, karena udah di nomor 5 dia tadi. Nomor 5 masih belum, nomor 4 sisa Anya Bella juga masih belum tahu siapa. Nomor 3 Halim, nomor 2 Gili, nomor 1 Fadil. Nomor 8 juga belum ketemu ya. Oke. Kita ingat kita masih ada rules yang lain. Kita coba next ya. Kita next. Nah, jadi ini ya tadi kan udah ketemu nih yang lain, yang nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7. 8, 4-nya belum nih. Entah, ini saya hapus dulu. Hapus dulu ya. Kita hapus. Nah, kita di sini ingat punya tambahan clue dari dialognya Damar dan Anya. Clue-nya itu hanya mengatakan bahwa kata petugas tadi tempat duduknya di depan nomor kelipatan 2. Dan kata petugas tersebut ada yang unik dari salah satu nomor. Jika suatu angka dikurang nomor duduknya Anya gitu ya, hasilnya adalah 4. Oke. Kemudian, nah coba kita next aja lah. Oke, ini kan kita udah dapet lah seperti ini ya. Ini kita udah punya tambahan clue-nya itu next. Nah, ini sekarang kita lihat jika kita melihat pola duduknya mereka, kan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kita lihat pola duduk yang berseberangan itu kan, ini jika dijumlah 7 ditambah 1, 6 tambah 2, 5 tambah 3 itu hasilnya semuanya 8. Kemudian jika kita lihat 8 ditambah 4 itu hasilnya 12. Nah, kemungkinan ya ini nih, kemungkinan salah satu nomor yang unik itu adalah 12. Kita belum tahu nih, tapi kita asumsikan bahwa 12 itu adalah nomor yang unik yang disebutkan di rules itu. Oke. Misalkan 12 itu nomor yang unik. Nah, misalkan kalau 12 nomor yang unik, maka kalau misalnya suatu angka dikurang nomor duduknya Anya, hasilnya 4. Nah, misalnya nomor duduknya Anya itu 4 ya. Misalnya nomor di sini Anya duduknya di nomor 4. Jadi suatu angka yang mana angka unik itu kita pakai ya. Angka unik itu kita pakai untuk terus dikurangi asumsi kita Anya duduk di nomor 4, itu hasilnya 4. Tapi itu salah kan? Ya, kontradiksi, berarti itu bukan. Berarti Anya bukan duduk di nomor 4. Nah, otomatis nggak ada pilihan lain, berarti Anya di nomor 8. Tapi kita cek aja. Misalnya nih, tadi kan 12 kurang 4, nggak mungkin 4. Tapi kalau 12 kurang 8, itu hasilnya adalah 4. Berarti itu cocok dengan rules yang ada gitu. Jadi, berarti benar bahwa si Anya itu duduknya di
nomor 8 gitu ya kan, karena kan udah sesuai dia sama semua rulesnya ini. Dia juga bilang di depan kelipatan 2. Nah ini sama-sama kelipatan 2 ini berdua tuh, nomor 8 dan 4 tuh sama-sama kelipatan 2 juga kan. Jadi oke, kita dapatkan A-nya di nomor 8 dan Bella itu di nomor 4. Oke, jadi kita udah dapat berarti ya semuanya ya, dari nomor 1 sampai 8 itu udah ada yang punya, udah ada pesertanya. Oke, kita bisa simpulkan bahwa tanda saja lagi ya. Nah, ini. Jadi conclusionnya itu adalah di nomor 1 itu ada Fadil, di nomor 2 itu ada Gili, di nomor 3 itu ada Halim. Sebentar, ini masih ada coret-coret. Oke, di nomor 4 itu ada Halim, di nomor 5 itu di nomor 4 Halim, di nomor 3 Halim, di nomor 4 Bella, di nomor 5 Evan, di nomor 6 Damar, 7 Cika, dan 8 Anya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, sudah dapat semuanya, semua peserta sudah duduk di tempatnya masing-masing, berarti soal yang kita bahas itu sudah selesai. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di soal selanjutnya. Bye-bye. Kamsahamnida.